Apakah kamu pernah terjebak dalam status bucin hingga rela melakukan prank yang berujung sial untuk dirimu sendiri? Istilah bucin dan prank memang baru kita dengar sekarang-sekarang ini. Tapi nyatanya perbuatan yang serupa sudah ada sejak dulu. Seperti terjadi pada kisah yang akan kita dengar saat ini. Alkisah, sekitar 700 tahun sebelum Masehi, di Tiongkok ada satu dinasti berkuasa yang bernama dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti yang paling lama bertahan dibanding dengan dinasti lainnya dalam sejarah Tiongkok. Dinasti Zhou sendiri dibagi menjadi dua, Zhou Barat dan Timur. Konon, salah satu raja yang memimpin dinasti Zhou Barat jatuh cinta pada seorang wanita tercantik di sana, hingga rela melakukan apapun demi pujaan hatinya itu. Dan berujung membuatnya bernasib tragis. Jigongsheng dikenal sebagai Raja You dari Zhou. Ia merupakan raja ke-12, sekaligus raja terakhir dari dinastinya. Ia menduduki tahtanya saat masih berusia 13 tahun. Namun tak lama setelah pengangkatan dirinya sebagai raja, banyak bencana yang menimpa di sekitar ibu kotanya. Seperti gempa bumi, longsor, sungai kering hingga kelaparan pun melanda. Dalam budaya Tiongkok kuno, hal itu dianggap sebagai tanda-tanda akan kemerosotan keluarga kerajaan serta pemerintahan yang buruk. Banyak orang juga percaya jika Jigongsheng tidak akan menjadi raja yang baik. Jigongsheng sendiri akhirnya menikah dan memiliki istri bernama Shen. Ratu Shen merupakan putri salah seorang bangsawan yang berkuasa di sana. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ji Yijiu, yang kemudian diangkat sebagai putra mahkota. Namun sayangnya, suatu hari Raja You bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya berpaling dari Ratu Shen. Wanita yang telah membuat sang raja jatuh cinta pada pandangan pertama itu adalah Baozi. Baozi memiliki paras yang sangat rupawan. Ia pun dikenal sebagai wanita yang cukup misterius. Asal-usul Baozi sendiri tidak cukup jelas. Ada yang mengatakan ia merupakan seorang putri negara Bao yang menikah dengan raja dalam aliansi politik. Tetapi menurut cerita lainnya, Baozi adalah anak terlantar yang dilatih dan dikirimkan ke raja setelah negaranya kalah dalam perang melawan Zhou. Raja You yang sudah sangat tergila-gila pada Baozi akhirnya meminang wanita itu, dan tak lama kemudian mereka pun memiliki seorang putra yang diberi nama Jibofu. Malang bagi Ratu Shen dan putra mahkota Ji Yijiu. Akibat cinta buta Raja You, mereka berdua pun akhirnya diasingkan. Setelah itu, Baozi diangkat sebagai permaisuri yang baru, dan putranya Jibofu menjadi pewaris baru. Seiring pernikahannya dengan Raja You, Baozi tetap saja nampak misterius.
Meski memiliki wajah yang sangat cantik dan menawan, tapi ia terlihat sangat dingin, tidak pernah tersenyum. Berbagai cara sudah dilakukan raja untuk membuat wanita tercintanya itu tersenyum. Mulai dari menghadiahinya pakaian dan perhiasan, membangun istana-istana mewah, bahkan menyewa orang-orang lucu, tapi Bausi tidak juga bisa tersenyum. Hingga suatu hari, raja mendapatkan saran untuk melakukan satu hal yang mungkin saja bisa membuat sang permaisuri terhibur. Raja pun menyetujui saran itu dan menjalankannya. Raja memerintahkan untuk menyalakan api di menara suar, lalu memukul genderang perang untuk memanggil para tentara. Hal itu dilakukan guna mengirimkan sinyal perang ke penguasa lain dan memerintahkan mereka untuk datang. Mengetahui sinyal perang yang dikirimkan, sejumlah besar bangsawan dan tentara dari berbagai tempat pun bergegas datang ke sana. Namun, tidak terjadi apa-apa. Mereka semua sangat bingung dibuatnya. Melihat ekspresi kebingungan dari orang-orang itu, akhirnya mampu menorehkan senyuman di wajah Bausi. Bahkan wanita cantik itu tertawa geli. Melihat yang dilakukannya itu dapat menghibur dan mendatangkan senyum bagi permaisurinya, Raja Yo pun berulang kali melakukan hal tersebut. Hingga semua orang yang telah berkali-kali dikerjainya menjadi jengah. Mereka tak lagi percaya akan sinyal perang itu. Sialnya bagi sang raja. Suatu ketika, sekelompok rezim nomaden yang bernama Quanrong tiba-tiba saja menyerang. Dan pada saat ancaman yang sebenarnya tiba itulah, raja terus mengirimkan sinyal perang untuk memanggil para tentaranya. Namun tak ada satupun dari mereka yang datang. Meski memiliki pasukan kekaisaran yang sangat setia dan berani, tetapi mereka tidak bisa memenangkan pertarungan karena kalah jumlah. Akhirnya, nyawa sang raja beserta putra mahkotanya yang baru berakhir di tangan para rezim nomaden yang bernama Quanrong itu. Bausi sendiri juga berhasil ditangkap. Konon, ia setuju untuk dibebaskan dengan syarat meninggalkan kerajaan. Tetapi akhirnya gantung diri di tahun yang sama. Usai menaklukkan Raja Yo, Quanrong kemudian menjarah seluruh istana. Mereka baru setuju meninggalkan kerajaan setelah diberikan bayaran yang cukup besar oleh ayah Ratu Sen. Kemudian, setelahnya, Yijiu, anak Raja Yo dari Ratu Sen, naik tahta sebagai pewaris yang sah sekaligus penguasa pertama dinasti Zhou Timur. Ia kemudian dikenal sebagai Raja Ping dari Zhou. Selesai.